bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa Kekuatanku Channel. Jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan hari ini, Senin 24 Oktober 2022. Tema permenungan kita hari ini, keselamatan harus diutamakan daripada aturan. Doa hari ini akan dibawakan oleh Suster Maria Dominik PRR yang bertugas di Komunitas Magnificat Yogyakarta. Renungan akan dipersiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Salva PRR yang bertugas di Komunitas Magnificat Yogyakarta. Mari kita mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, Allah pemilik segala kehidupan yang ada di dunia ini, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa atas segala cinta, berkat, kemurahan, penyelenggaraan bagi kami teristimewa hari yang baru yang boleh kami nikmati, dan juga nafas kehidupan serta rahmat kesehatan. Kami mohon ya Bapa, utuslah Roh ke atas kami agar kami mampu menjalani hari-hari hidup kami teristimewa, senantiasa berusaha berbuat kasih dan kebaikan bagi sesama yang ada di sekitar kami. Peluhuran nama Tuhan kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan sabda Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 13 ayat 10 sampai dengan 17. Penyembuhan orang sakit pada hari Sabat. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuki roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah.
Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat untuk minum? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkataan mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Keselamatan harus diutamakan daripada aturan. Bapak, Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Aturan kadang membuat orang menjadi buta. Mengapa dikatakan buta? Karena orang seringkali lebih melihat aturan yang ada daripada melihat realita yang ada di sekitarnya. Mentaati dan mengikuti aturan itu memang baik, karena dalam hidup kita harus adanya sebuah aturan yang bisa menggerakkan kita. Namun, tidak membuat kita menjadi buta mata, buta hati untuk melihat keadaan yang terjadi di sekitar kita. Pada hari ini, Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang menderita sakit pada hari Sabat. Karena perempuan ini telah menderita selama 18 tahun yang dirasuki oleh roh jahat. "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Melihat kejadian ini, semua orang Farisi marah dan mengomentari Yesus karena ia melakukan penyembuhan pada hari Sabat. Karena bagi mereka hari Sabat adalah hari libur, hari di mana kita tidak boleh melakukan suatu pekerjaan. Ucapan mereka ini dikecam oleh Yesus karena mereka menekankan orang untuk mentaati aturan, tetapi mereka sendiri tidak mentaatinya. Bahkan mereka sendiri melarangnya, tetapi mereka sendiri yang membuat segala sesuatu hanya untuk kepentingan dan keberuntungan mereka sendiri. Bapak, Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit pada hari Sabat. Bukan karena Yesus tidak mau mentaati aturan yang ada, tetapi Yesus mau menunjukkan bahwa aturan itu bukan untuk menyiksa orang, melainkan aturan itu harus membawa orang pada sebuah kebenaran. Ia menunjukkan bahwa kita harus selalu peka dan terbuka untuk melihat keadaan yang ada di sekitar kita, untuk selalu menaruh belas kasihan kepada sesama yang menderita di sekitar kita. Yesus menunjukkan bahwa hari Sabat bukan hari untuk kita tidak melakukan apa-apa, melainkan hari Sabat adalah hari Tuhan, hari di mana kita harus menebarkan kasih dan sukacita kepada sesama. Maka marilah kita belajar dari Yesus untuk selalu menebarkan kasih, menebarkan kebaikan kepada sesama yang ada di sekitar kita. Maka marilah kita belajar dari Yesus untuk tidak berpegang dan bertolak pada aturan yang membatasi kita untuk berbuat kasih, melainkan marilah kita tebarkan kasih dan sukacita itu kepada sesama kita yang membutuhkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita menyatukan hati kita, menyampaikan doa-doa permohonan kita bagi bangsa dan negara kita. Ya Bapa dalam surga, kami mohon
berkat dan perlindungan-Mu bagi bangsa dan negara kami. Jauhkanlah dari segala pertikaian, peperangan, kejahatan-kejahatan yang merajalela, sehingga bangsa dan negara kami ini boleh mengalami ketentraman dan kedamaian seturut rencana dan kehendak. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua kami yang telah Engkau panggil dan Engkau pilih menjadi abdi-Mu, bekerja di ladang anggur-Mu, kami mohon ya Bapa, berikanlah kami kesetiaan, sukacita, tanggung jawab dalam menjalankan tugas perutusan kami, sehingga kami mampu membawa Engkau kepada sesama, kepada dunia yang senantiasa merindukan kehadiran-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga menyerahkan semua mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Kami mohon ya Bapa, hadirmu bersama mereka, berkatilah mereka dan juga makanan, obat-obatan yang mereka konsumsi, sehingga mereka boleh mengalami pemulihan dan kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan doa-doa kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan segala doa dan harapan hati kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.